Kira aku ya, kira aku ini karena KPD jam masyarakat tugas. Kira iya yang ini kok. Yang ini bu. Yang ini. Yang mana yang mana? Ini lihat ke depan. Ini salah satu benar. Iya. Satu jam. Karena enggak semuanya masih 2 jam aja. Sing semuan. Sing sore sama ya perang sama. Psikologi. Sarah, apa sih rasanya? Assalamualaikum. Bu Sarah. Apa suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar Bu Anggraini. Oh, sampun nggih. Oh, mungkin sudah terdengar ya. Saya itu observer Bu. Iya. Jadi sudah terdengar jelas ya, Bu ya? Iya, sampun. Oh, Mas sebentar ini speakernya belum masuk ke sini speakernya. Ya, sudah terdengar tapi mungkin kurang keras, Bu. Kurang keras nggih? Nggih. Speakernya ini. Ini kan saya pakai Bluetooth. Mas Rehan, ini kok nggak kedengeran suaranya? Ini padahal saya pakai headset Bluetooth ini soalnya. Iya, pacarnya. Sudah, Bu. Sudah agak jelas. Oh, nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Pratnyo. Monggo disiapkan. Ini kedengeran di sini, Bu. Telinga saya nggak kedengeran, Pak. Ini Bu Anggra ini yang maju. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, saya Bu Anggra ini. Bu Mufi yang observernya. Nggih, Nanti Bu. saya mohon izin off cam ya, saya nguji sambil nguji. Oh, nggih, Bu. Nggih, Bu. Nyala kok. Apa itu ya? Connect ya di sini ya? Sudah. Nah, ini sudah connected. Suara headsetnya belum kedengeran ya, Mas? Iya, belum kedengeran. Masih kedengeran di laptop aja. Cuma di laptop aja yang kedengeran. Yang di headset belum. Oh iya, kedengar. Assalamualaikum, Ibu, Bapak, Ibu. Saya mulai nih. Mas, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Mas Walen, kita mulai. Oke.
Ini sambil dilihat ya. Lampunya kalau nggak nyala kabari. Oke. Sudah bisa? Kalian ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Minta tolong Mas Florentino untuk memimpin doa. Ada yang tidak masuk anak-anak? Nihil ya berarti ya. Oke, nihil. Ya, anak-anak masih semangat belajar matematika? Coba Ibu cek dulu nih semangatnya. Matematika, semangat berliterasi, meraih prestasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak, belajar matematika ini anggap saja sebagai ibadah ya. Karena sejatinya ilmu itu adalah yang memberi manfaat, tidak hanya sekedar dihafalkan saja, menurut hadis riwayat Imam Syafi'i. Pada hari ini, kita akan melanjutkan proyek kita tentang penerapan diagram pencar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, ada yang bisa membantu saya membacakan? Oh ya, Mas Al, silakan. Ya, betul sekali. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Oh, menyajikan tabel. Terus apa lagi? Diagram. Apa lagi? Min, median, modus. Terus? Oh, menggambar diagram pencar. Sip, masih ingat berarti. Kalian sudah bisa menggambar diagram pencar. Lalu tahu nggak manfaat belajar diagram pencar itu apa? Nah, bisa disimak di sini. Ternyata, anak-anak, diagram pencar itu bisa digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hubungan sebab akibat loh. Dalam analisis statistik, sering digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel itu memiliki hubungan yang berbanding lurus atau berbanding terbalik. Contoh, hubungan antara tingkat keasaman larutan, kita misalkan X, dan konsentrasi ion H+, kita misalkan Y, atau bisa juga hubungan antara usia kendaraan dan tingkat harganya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Itu manfaat dari belajar diagram pencar. Siapa yang masih ingat ajang Piala Dunia kemarin diadakan di mana? Oh, negara Qatar. Bagus. Di ajang Piala Dunia Qatar telah berakhir pada tanggal 18 Desember 2022 lalu ya, anak-anak. Ini adalah acara akbar yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Analisis dengan diagram pencar dari data hasil pertandingan Piala Dunia bisa digunakan untuk menerka sang jawara Piala Dunia Qatar 2022 loh. Tapi bagaimana kalian memprediksi sebuah tim menjadi pemenang pada ajang Piala Dunia Qatar? Nah, ini tantangan kalian pada pembelajaran kali ini. Coba Ibu cek dulu ya kemampuan kalian dulu yang pertemuan sebelumnya tentang diagram pencar. Masih ingat ini pola diagram pencar yang apa? Yang A? Pola positif. Yang B? Oh, bagus. Yang C? Oh, tidak berhubungan. Masih ingat? Pintar kalian ya. Sekarang Ibu ada sebuah data yang Ibu ambil dari Wikipedia, Nana. Di sini ada tabel tentang hasil pertandingan tim sepak bola di ajang Piala Dunia Qatar 2022. Di mana G-nya itu gol, M-nya itu menang, S-nya seri, P-nya poin. Dari berbagai negara yang menjadi peserta Piala Dunia itu mendapatkan poinnya masing-masing. Dari sini nanti sajikan data tersebut dalam bentuk diagram pencar melalui Microsoft Excel.
Lalu analisis hubungan dua variabel numerik yang menjadi faktor kemenangan tim. Ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan Mbak Cahaya, silakan. Langkah selanjutnya apa ya? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Aca, Ibu bagikan dulu LKPD kalian yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya, kemarin kalian sudah menentukan tema, sumber datanya dari mana, bisa dari observasi langsung, bisa dari internet. Observasi langsung itu kalian bisa ambil datanya dari praktikum saat di pelajaran kimia ya. Kemudian kalian sudah menggambar tabelnya, kemudian membuat tabelnya, menggambar diagram mencarnya. Hari ini adalah menganalisis. Jadi nanti menganalisis permasalahannya, Ibu beri waktu 20 menit. Diskusikan, kemudian nanti tarik kesimpulan, disajikan dalam bentuk Canva atau PowerPoint, PPT atau PDF juga boleh. Selanjutnya nanti presentasikan. Ibu beri waktu 15 menit untuk presentasi. Jelas ya? Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Dilanjutkan ya, hasil diskusinya nanti dituliskan di sini. Ini. Ya. Dan yang terakhir ini. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, anak-anak bisa ditanyakan ke Bu Rere ya. Di situ ada barcode juga, Nana, nanti bisa di-scan barcode-nya. Barangkali ingin melihat bahan ajarnya, gimana ya pola diagram pencarian yang saya dapatkan, bisa dilihat di situ. Dimanfaatkan ya waktunya dengan baik, 20 menit untuk diskusi, kemudian nanti 15 menit untuk presentasi. Dan yang terakhir, nanti kita akan adakan asesmen atau evaluasi. Ya, kelompok ini gimana temanya kemarin? Tema apa? Olahraga. Tabelnya sudah dibuat? Oh gitu, langsung di PPT-nya ya, karena nggak cukup. Boleh, nggak apa-apa, kepanjangan soalnya, datanya kepanjangan. Untuk variabel X dan Y-nya yang mana ya? Ada kesulitan menemukan variabel X dan Y. Oh gitu. Jadi kalian nanti lihat yang disebut variabel yang menyebabkan sesuatu itu yang mana. Kemudian variabel yang menyebabkan akibat itu apa, yang mana. Jadi nanti X-nya itu yang sebab, Y-nya yang akibat. Di situ kan ada goal, seri, menang, poin. Nah, kira-kira menurut kalian variabel X-nya itu yang mana? Oh, boleh. Berarti X-nya dianggap goal. Terus yang Y-nya? Poinnya. Nanti hubungannya kira-kira bagaimana nanti? Prediksi kalian. Hubungan antara semakin tinggi apanya, maka semakin tinggi apanya. Nah, gimana itu? Oh, betul-betul. Bisa. Masuk logika ya. Semakin tinggi goal, semakin tinggi poin. Ya, betul. Gak apa-apa. Ada lagi yang tanyakan? Kesimpulan. Nah, kesimpulannya kita lihat dulu yang diketahui di soal kalian. Di sini kan sudah bisa menggambar diagram pencar. Kemudian nanti menganalisis. Menganalisis yang mana? Dua variabel tadi. Variabel goal sama variabel poin. Jadi nanti hubungannya gimana? Dikaitkan, dirangkai kata-kata, jadilah kesimpulan. Gitu ya. Pola diagram pencarnya? Oh, hasil positif ya. Ya, bagus. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada kesulitan lagi? Kalau belum ada pertanyaan lagi, dilanjutkan dulu ya diskusinya ya. Oke, silakan dilanjutkan.
Untuk kelompok ini temanya tema apa? Tema kalian? Olahraga. Kenapa ambil tema olahraga? Ngefans sama dua cowok ganteng ya. Atlet kita, atlet dunia. Iya, siapa sih yang nggak kenal Messi dan Ronaldo ya? Iya, iya. Analisisnya sudah dicoba dari hasil diagram pencarnya, sudah dibuat analisis. Oh, enggak apa-apa. Dikerjakan di rumah, enggak apa-apa. Kita diskusi ya. Di sekolah tinggal di screenshot atau di itu aja. Boleh saya lihat analisisnya? Saya cek ya. Diagram pencarnya. Cocok enggak? Oke. Oh ya. Menurut kalian diagram pencar ini menunjukkan pola yang mana? Oh, positif ya. Oke, bagus. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Ada kesulitan lainnya? Mungkin mengakses bahan ajar? Ada kesulitan nggak? Nggak kesulitan ya? Bisa ditunjukkan mungkin? Ya. Oh, pakai yang di sana saja sebentar ya. Oh, di sini juga bisa, di sini juga bisa. Nggak apa-apa. Pakai ini saja. Ya. Nih. Coba kita lihat ya, membuka bahan ajarnya. Oh iya, sudah bisa berarti ya. Ya. Mungkin bisa ini. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ya nanti ya. Dilanjutkan kembali diskusinya, Nana. Ya. Oke. Ya. Untuk kelompok ini, sudah digambar belum diagram pencarnya? Oh, sudah digambar. Oke. Gambarnya di mana? Dengan menggunakan Microsoft Excel, kemudian di screenshot ke PowerPoint-nya. Ya, betul. Pola diagram pencarnya pola apa namanya? Pola positif juga ya. Rata-rata pola positif ya. Untuk rencana presentasi menggunakan apa? PowerPoint. Sudah mulai dicicil ya PowerPoint-nya ya. Oke. Kemarin menggambar diagram pencar di rumah atau di sekolah? Oh gitu, di rumah ya, sambil belajar kelompok ya? Boleh, enggak apa-apa. Nanti yang presentasi bisa perwakilan aja ya. Siapa yang nanti bertugas presentasi? Nomor Abdus sama operatornya? Oh, Gabriela. Oke, siap. Enggak apa-apa. Ya, tugasnya sudah selesai, nanti ditulis yang rapi ya. Nanti sebagai laporan proyek kita. Ya. Coba saya cek dulu. Ini kemarin ambil tema kimia ya. Sumber datanya dari mana ini? Praktek langsung atau dari internet? Oh, praktek langsung. Oke, jadi ini X-nya konsentrasi NaOH ya. Y-nya pH-nya. Bagus. Sudah bisa nih, betul ini. Tinggal analisisnya nanti saya cek kembali ya. Kalian diskusi dulu. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, kelompok ini bagaimana? Kemarin ngambil tema apa?
permasalahan tentang pH sabun. Oh, pH sabun, berarti kimia ya? Oke. Sumber datanya dari mana? Oh, praktikum IPAS dan PDKK, materi produktif ya. Yang menjadi variabel X dan Y-nya yang mana? Bisa ditunjukkan. Variabel X-nya yang konsentrasi NaOH. Sama ya berarti. Kalau yang Y-nya pH-nya. Kalau dilihat dari tabel gimana? Semakin tinggi NaOH-nya, semakin tinggi juga nggak pH-nya? Iya ya. Dari 10 naik jadi 11 ya teman saya. Betul, betul. Kalau diagram mencarnya sudah dibuat juga, sudah digambar. Oh ya, bisa ditunjukkan? Iya, enggak apa-apa. Saya lihat dulu diagram pencarnya. Ya, ini mungkin Mbaknya sudah. Nah. Oke, berarti ini diagram pencarnya sudah dibuat ya kemarin ya, sama kelompoknya ya. Ini termasuk pola apa? Positif atau negatif? Oh, pola positif. Untuk koefisien determinasi ketemu berapa? 75%. Bisa dilihat kan koefisiennya? Dari gambar diagram ini kelihatan. Oh ya, ini benar-benar. Kalau diperbesar kan 0,75 jadi 75% ya. Iya, benar-benar. Jadi nanti ini sumber datanya masuk kuat teman. Untuk valid karena di atas. Ya, sudah 75%. Oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira anak-anak? Tentang proyeknya ada yang ditanyakan lagi nggak? Kesulitan nggak? Sudah bisa? Ya. Dilanjutkan dulu ya diskusinya ya. Oke, saya keliling dulu. Nah, yang ini gimana kelompoknya? Tabel. Boleh lihat tabelnya. Oh, iya memang terlalu besar ya. Datanya kebanyakan memang. Tapi tidak apa, semakin banyak kan semakin valid. Ya, tidak apa-apa ditempel di Canva, tidak apa-apa. Ya? Gimana, Mas? Iya, jadi untuk menganalisis itu kita pakai diagram pencar. Nanti dilihat hubungan variabel X dan Y-nya. Ini variabel X-nya yang mana? Orang yang kena virus COVID. Kalau yang Y-nya? Boleh, nanti kan saling berhubungan itu nanti. Semakin tinggi orang yang positif, maka rata-rata kasus positifnya gimana? Semakin meningkat enggak? Untuk, ya, ada yang tanyakan? Coba saya lihat. Iya. Ya, boleh. Betul ini. Positif. Sudah benar? Ya. Boleh, boleh. Silakan, saya mau ditunjukkan itu ya, proses menggambar diagram pencarnya. Coba Ibu lihat. Oh iya, bagus sekali ya, sempat merekam ya. Iya, enggak apa-apa. Kreatif sekali. Ada yang tanyakan lagi? Oh iya, kalian kasih tema apa yang diambil? Kesehatan. Sumbernya mana? Dari mana? Oh, internet. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Oh, di Dinas Kesehatan ya. Valid ya berarti ya. Bagus sekali. Ya, silakan. Nanti rencana presentasi menggunakan apa?
Oh, Canva yang diubah ke PowerPoint. Ya, boleh. Silakan lanjutkan ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya, disiapkan itunya, bahan presentasinya. Sebentar lagi kita akan presentasi, anak-anak. Anak-anak, sebentar lagi kita akan presentasi. Silakan persiapkan bahan presentasinya. Bisa dikirimkan ke WA grup ya. Nanti bisa akses langsung ke depan di laptop saya. Silakan diskusikan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas semua? Sudah. Bisa kita mulai presentasinya? Oh, bisa ya. Baiklah. Saya tawarkan dulu. Siapa yang mau presentasi duluan untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas? Kelompoknya siapa ini? Oh, ya, monggo. Kelompok 1 ya. Oke. Yang menjadi operator bisa duduk di sini. Sudah di-share di itu ya, grup ya. Oke, sebentar. Kelompok 1 ini dia. Ini. Oke. Ya, sebentar. Ya. Ini saja ya. Di sini saja. Ya, bisa dimulai, Mas Loren. Ini adalah acara akbar yang ditunggu banyak orang. Tim dengan peringkat pertama yang tingginya bermain dengan baik. Sementara tim yang dengan penyerangan lebih dengan melihat statistik masing-masing tim, kita bisa mendapatkan tambahan tentang bagaimana mereka akan bermain ini. Adapun statistik yang akan digunakan adalah gol kemenangan dari Madrid. Dan kita masing-masing tim yang berpartisipasi belajar
akan menghitung antara yang berlaku, di mana masing-masing kemenangan butuh 2 poin dan masing-masing seri butuh 1 poin. Sebagai contoh, jika selama ini sebuah peserta memiliki 20 kemenangan dan 12 seri, poinnya adalah 52, yaitu 20 kali 2 tambah 12. Di bawah adalah tabel data masing-masing tim dari Wikipedia, di mana G adalah gol, M adalah kemenangan, S adalah seri, dan P adalah poin. Bagaimana hubungan gol dan poin yang didapat? Analisis data yang diperoleh dari jadwal data dan berikan kesimpulan. Kesimpulannya, variabel indikator atau penyebab, misalnya X, yaitu banyak gol. Variabel respons atau akibat, misalnya Y, yaitu poin. Berdasarkan diagram besar tersebut, didapatkan persamaan integrasi Y, yaitu 0,7088X ditambah 0,8615, yang artinya dari setiap penambahan 1 gol yang didapatkan mengakibatkan poin juga meningkat sebesar 0,7088. Sedangkan koefisien determinasinya 99,16% poin. Dipengaruhi oleh bola di setiap pemain. Poin tertinggi diraih oleh negara Brazil, diikuti oleh Jerman dan Argentina. Menurut prediksi, jika dilihat dari poin tertinggi, seharusnya yang menjadi pemenang adalah Brazil. Namun sebaliknya, yang kenyataannya menjadi juara pada ajang Piala Dunia di Qatar 2022 adalah negara yang di peringkat ketiga, yaitu Argentina. Yang dari saya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, bisa bertanya. Oh ya, silakan. Iya, Mbak. Oke, pertanyaannya? Bagaimana mengatur jumlah poin, gol dan poin terhadap serangan positif? Ya, sebentar. Jadi pengaruhnya adalah semakin tinggi gol yang dicetak, maka poinnya akan juga tinggi. Jadi presentasi kemenangannya itu pun juga akan sangat tinggi. Ya, bisa diterima. Oh ya. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa diakhiri. Ada pertanyaan lagi? Oh, enggak ada. Oke, silakan diakhiri. Ya, dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus anak-anak. Oh, enggak apa-apa. Iya, saya. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Untuk kelompok berikutnya, siapa yang mau? Oh, kelompok 5. Oke, silakan. Lanjut presentasi kelompok 5. Sudah di-share di ini ya, grup. Sudah, sebentar. Saya cek dulu. Yang jadi operatornya yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya bersama saya mewakili dari kelompok 5 untuk melakukan presentasi yang bertemakan kesehatan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ya, monggo deh. Ya, nggak apa-apa. Oke. Perkenalkan, nama saya Tia Mustafari, kemudian teman saya Ansia yang sebagai operator, ada Adi Tiara Santoso, Eki Sudikya Sundawati, Tiga Data Secara Membantu. Mari kita mulai presentasinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim angka positivity rate COVID-19 di Jakarta rata-rata 5% dalam 10 hari terakhir. Positivity rate merupakan rasio antara jumlah kasus positif dalam proses pemeriksaan COVID-19 menggunakan metode polymerase chain atau PCR. WHO mensyaratkan apabila kita melakukan tinggi, maka positivity rate harus di bawah 10%. Jakarta selama 10 hari terakhir rata-ratanya 5%. Hujan aduh di gedung DPRD DKI Jakarta Senin 22 Juni 2020. Dalam tabel positivity rate COVID-19 di sisi data tersebut ada 2 data yang disampaikan. Pertama, data PCR untuk pengetatan diagnosis terhadap kasus baru. Kedua, data total tes COVID-19
Sebagai contoh, pada tanggal 8 Juli 2020, orang positif harian atau kita bisa sebagai X, yaitu sebanyak 194 orang. Dan positivity rate kasus baru atau kita misalkan sebagai Y dalam persen sebesar 11%. Pada diagram besar, positivity rate akibat COVID-19 tersebut merupakan pola yang tidak beraturan atau tidak berhubungan karena peningkatan setiap harinya berbeda-beda. Kesimpulan yang didapat yaitu variabel faktor atau penyebab yang kita misalkan sebagai X merupakan jumlah orang dan variabel respon atau akibat yang kita bisa sebagai Y merupakan positivity rate. Berdasarkan diagram besar tersebut didapatkan kesamaan dari Y sama dengan 0,0229 X plus 1,5 kali 1 yang artinya dari setiap penambahan satu orang terinfeksi COVID-19 maka jumlah kasus baru yang muncul meningkat sekitar 0,9. Sedangkan koefisien determinasinya 26,6. Peningkatan kasus baru positif COVID-19 dipengaruhi oleh jumlah orang yang terinfeksi. Dari presentasi yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, yang bertanya? Ya, silakan Mbak. Namanya siapa? Saya mau bertanya. Determinasinya 26,6 artinya apa? Arti dari koefisien determinasinya hanya 26,67%, yaitu menurut sumber artikel dari Binus University bahwa koefisien determinasi dikatakan kuat jika lebih dari 0,67 dan moderat jika lebih dari 0,33, tetapi lebih rendah dari 0,67 dan lemah jika lebih dari 0,19. Namun lebih rendah dari 0,67. Jadi koefisien determinasi 26,67% atau bisa ditulis 0,26 bisa diberikan bisa diulang. Ya. Ada pertanyaan lagi? Coba ditawarkan anak-anak. Oh, sudah. Oh, tidak ada. Ya, bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, bagus sekali ya. Masih ada waktu? Ada yang mau presentasi lagi? Oke, kelompok 3 ya. Sudah di-share di grup ya. Saya cek dulu kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mengenalkan diagram besar dalam kehidupan sehari-hari yang bertemakan dunia. Sebelum lanjut presentasi, saya memperkenalkan kelompok itu. Saya merasa senang dengan Gabriela Putarayu, Bian Mayu, Meda Melapena Bukato, dan Indah Wahyu. Ya, Mbak ini. Ini permasalahannya adalah pada bulan September 2022, bukan analisis solusi laboratorium manusia, asalkan cerita sendiri membuat satu pada ramah lingkungan yang terbuat dari berbagai jenisnya, seperti sawit, kelapa, dan zaitun yang dijalankan dengan konsentrasi NaOH. Untuk menghasilkan gas yang baik, diperlukan pH antara 9 sampai 11. Konsentrasi NaOH yang dicampur ke dalam sensor itu banyak dalam molar, molarkan berdolar, dan pH yang dijalankan yaitu 10, 11, dan 11. Bagaimana menganalisis hubungan antara konsentrasi NaOH dan pH yang dihasilkan? Silakan menentukan. Kami melakukan praktik pembuatan kesimpulan dengan dua laboratorium bukan individual yang dilakukan pada bulan Desember 2022. Di sini kami menggunakan variasi konsentrasi NaOH dan itu adalah variasi yang dipakai. Pada percobaan pertama kami menggunakan konsentrasi NaOH dengan 8 molar. PH yang didapat adalah 10. Dan pada percobaan kedua kami menggunakan konsentrasi NaOH dengan 10 molar. pH yang didapat adalah 11. Untuk percobaan terakhir kami menggunakan konsentrasi NaOH dengan 12 molar. pH yang didapat adalah 11. Dan ini adalah fungsi pH terbakar. Nanti fungsi pH terbakar menunjukkan
perihal. Berdasarkan diagram tersebut didapatkan persamaan referensi Y sama dengan 0,25x ditambah 8,1667. Yang artinya dari setiap penambahan 1 molar konsentrasi NaOH, maka pH 1 meningkat sebesar 0,25 m. Sedangkan koefisien determinasinya 70%. pH 1 dipengaruhi oleh kadar konsentrasi NaOH. Jadi kalau kami selain membuat CTK bisa membuat poster. Oh iya, ditunjukkan. Ini adalah poster dari kami. Saya sebenarnya jawab bisa. Monggo anak-anak yang bertanya, ya Mbak Cicia yang kelas ya. Bagaimana hubungan konsentrasi NaOH pada diagram rendah dengan pada pola diferensial terlihat bahwa semakin besar konsentrasi NaOH yang ditambahkan, cenderung semakin besar juga pH yang dibentukkan. Dari kami, Sudah tidak ada, monggo ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah baik presentasinya. Saya tadi juga lihat hasil diskusinya juga sudah aktif. Untuk yang belum kebagian presentasi, tidak usah berkecil hati ya. Nanti tetap isi di lab project-nya. Tenang saja. Ya, nanti dikumpulkan hasil diskusinya, kemudian dikumpulkan ke saya. Ya, anak-anak. Dari presentasi tadi, kalian bisa menarik kesimpulan apa saja yang sudah kalian pelajari? Oh ya, Mbak Firda. Oh, begitu. Ya, bagus sekali. Kalau motivasi, nah, setelah belajar proyek tentang statistik ini, tentang penerapan diagram pencar ini, kalian semakin termotivasi untuk belajar nggak? Oh, semakin semangat dalam belajar ya? Ya, sudah semakin semangat. Untuk yang LKPD sekarang, apakah LKPD yang kalian terima ini bisa membantu kalian untuk memahami materi? Bisa, alhamdulillah bisa ya kalau gitu. Ya. Ada kesulitan enggak atau kendala kalian dalam memahami pembelajaran kita hari ini? Ada kesulitan mungkin di bagian yang mana? Oh ya, ada kesulitan di sebelah mana, Mbak? Bagian yang mana? Oh, keliru memasukkan X dan Y-nya. Lalu bagaimana solusi supaya kalian tidak keliru dalam memasukkan X dan Y-nya? Oh, Mas Arifki. Bagaimana Mas Arifki? Memahami kembali karakteristik. Ya, betul sekali ya, Nana. Jadi supaya nanti nggak keliru menentukan X dan Y-nya, kita harus tahu karakteristiknya. X itu yang sebab, Y-nya itu yang akibat. Gitu ya. Nah, setelah ini, Ibu akan adakan asesmen anak-anak tentang penerapan diagram pencal dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa diakses di link yang sudah saya share di grup ya. Kalau ingin scan barcode dari sini juga bisa anak-anak. Nah, bisa scan. Sudah punya alat membaca barcode kan di HP masing-masing? Sudah. Bisa dibuka aplikasinya, di-scan lewat sini bisa, di-scan dari link grup juga boleh. Silakan Ibu beri waktu untuk mengerjakan dalam waktu 15 menit. Jangan lupa cara-caranya ditulis di kertas ya, pembahasannya ya, penyelesaiannya ya. Nanti kertasnya dikumpulkan. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Ya, di lembaran saja, enggak apa-apa. Ya, terus sendiri-sendiri. Satu buat berdua, lagi enggak apa-apa.
Jangan lupa namanya ya. Nama, kelas, nomor absen. Ada kesulitan bukanya? Oh, sudah bisa dibuka ya, diakses ya. Aplikasinya bisa dibuka Mbak aplikasinya? Ada kesulitan nggak buka aplikasinya? Sudah bisa membuka aplikasi? Ya, coba. Kita cek dulu. Oh ya, sudah bisa. Oh, sudah ya. Coba yang Mbaknya. Oh, sudah bisa. Oke. Nah, Mbaknya juga bisa nih. Ada yang kesulitan mengakses, Mbaknya bisa menggunakan barcode juga kalau nggak bisa. Ya, coba. Ya, bisa dibuka dengan barcode coba, Mbak. Oh, bisa ya. Ya, masukkan namanya, nama lengkapnya ya. Ya, nggak ada kesulitan ya, bisa ya. Cara-caranya dituliskan nanti, dikumpulkan di lembaran saja. Sudah bisa mengakses? Sudah, ya. Nanti ditaruh di lembaran ya, cara-caranya. Kalau sudah, klik next. Ya. Ada kesulitan Mas Soleh? Ya, jaringannya mungkin ya. Oh, nanti, mungkin nanti bisa ya, loading, sambil loading ya. Coba lagi Mas Loren. Sudah, cara-caranya ditulis di lembaran ya anak-anak ya.
Ada kesulitan untuk mengakses link evaluasinya? Sudah bisa semua ya anak-anak ya? Ya sudah. Nggak apa-apa. Jangan lupa yang sudah selesai, klik print nilai. Nanti nilai kalian akan masuk ke database saya ya. Jangan lupa ditunjukkan saya berapa nilainya. Sudah selesai, coba saya lihat. Bu, saya sudah selesai, nilai saya segini, enggak apa-apa. Kasih tahu saya. Sudah, coba lihat. Sudah di screenshot. Oh, udah mau 100. Mantap. Enggak apa-apa. Yang ini enggak KKM. Enggak tip lah. Yang lainnya. Sudah dikerjakan. Dapat nilai berapa? Coba lihat. Coba berapa? Oh, nomor 100 juga. Mantap. 100. Oke. Ya, dapat 100. Ya, kalau ada bunyi tanda bel, itu berarti sudah habis waktu pengerjaan loh ya. Oke. Oke, lanjutkan. Sudah dilihat nilainya? Berapa, dapat berapa? Oh iya, pintar. Dapat 100. Mantap. Caranya nanti dikumpulkan ya, setelah ini ya, sama hasil laporan kalian ya. Oke. Baiklah anak-anak, sudah selesai? Oh ya, bagus. Kalau sudah selesai, jangan lupa Ibu ingatkan lagi, klik print nilai, ya, biar nanti nilainya masuk ke database-nya Bu Rere. Jangan lupa juga nanti hasil uraiannya tadi, cara-caranya bisa dituliskan di kertas, dikumpulkan bersamaan dengan laporan proyek kalian. Ada kesulitan nggak mengakses aplikasi Articulate Storyline 3 ini tadi? Nah ya, mudah ya, hanya tinggal klik link aja ya, nggak pakai login gitu ya. Langsung masukkan nama, bisa langsung mengakses soal-soalnya. Baiklah anak-anak, saya sudah lihat tadi nilainya rata-rata sudah banyak yang di atas KKM ya, bagus sekali kalian berarti sudah paham materi kita pada hari ini. Saya apresiasi, saya sangat bangga terhadap kalian. Dalam diskusi juga sudah aktif, sudah semangat belajar hal-hal baru ya, tetap semangat belajar anak-anak. Jangan lupa untuk terus belajar
Dan jangan bosan-bosan untuk membaca, karena kalau dengan baca maka ilmu itu akan selalu kita ingat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang peluang. Jadi sebelumnya nanti kalian dibaca dulu di rumah materi peluang itu seperti apa biar ada bayangan. Jadi pada saat Bu Rere ajarkan kalian sudah ada bahan untuk oh ternyata seperti ini ya peluang, nah, gitu ya. Biar tidak kaget peluang itu seperti apa. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Amin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan berkah anak-anak. Amin. Dan kalian menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Solih solihah. Amin. Ya, silakan Mas Florentino pimpin doa ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Ingat, tidak ada tombol kontrol Z dalam hidup kalian. Maka lakukan yang terbaik karena waktu tidak akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.